calon kandidat ketua dan wakil ketua periode 2017-2018. Apa sih visi kita? Yang pertama adalah fungsional, aspiratif, dan komunikatif. Fungsional. Yang dimaksud dengan fungsional adalah kita ingin menjadikan BEM yang fungsional dalam arti solid, profesional, dan mandiri. Gimana sih cara bikin itu? Mencapai fungsional itu? Pertama, kita harus menegaskan visi-misi dengan semua anggota BEM. Kalau misalnya visi dan misi udah jelas, itu akan menjadi solid. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberikan surat pindah divisi dan surat desain BEM. Kalau misalnya anggap ada orang A, dia di divisi sport, dia kurang menonjol. Mereka misalnya dia lebih menonjolnya di PR karena dia bisa memberikan kayak dia lebih cenderung di PR, jadi dia bisa memberikan surat pindah divisi. Nah, untuk surat desain BEM, misalnya mereka sudah kayak seperti nggak bisa atau misalnya ada masalah dengan akademik, mereka bisa desain. Tujuan dari ini adalah untuk memfilter. Jadi misalnya ada kita buka tahu yang mana yang berkomitmen, mana yang masih mau kerja, sama mana yang udah tidak berkomitmen. Lalu kita bakal perketat absensi. Kalau misalnya ini absensi yang kalau misalnya nggak ada rapat PN 2 kali, itu akan diberikan SP. Nah, kita juga bakal nyuruh buat setiap kepala divisi untuk memonitor anak-anaknya. Misalnya sport, dia lihat di divisi dia anak yang ini kurang bekerja, anak yang ini kerja. Nah, dari situ kita bakal mengeluarkan SP buat anggota-anggota yang tidak bekerja dan tidak berkomitmen. Jadi keseluruhan ini intinya untuk memfilter yang mana yang masih mau kerja dan mana yang sudah tidak berkomitmen. Karena kalau misalnya masih bekerja, kita bakal mencapai dengan solid profesional yang menjadi. Jadi dari visi-visi kita ini kan kita jabarkan menjadi beberapa misi. Yang kedua ini ada aspiratif. Jadi maksud misi kita ini apa sih? Misi aspiratif ini kita ingin menjadikan BEM wadah yang terbuka akan aspirasi-aspirasi mahasiswa SGU. Maksudnya apa sih? Di sini tuh kita tujuannya ini untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari UKM, dari HMJ kepada BEM. Nanti BEM yang akan membantu untuk menjalankan itu. Makanya kita akan mengadakan faculty meet yang rutin untuk menampung aspirasi-aspirasi dari dari HMJ ataupun UKM. Dan yang ketiga, ada misi kita tuh komunikatif. Jadi kita mau menjalin komunikasi yang baik antara BPH divisi maupun SGU dengan BEM itu sendiri. Dan kita mengutamakan sinergisitas, yaitu menyamakan arah gerak dan tujuan dari BEM. Biar nggak ada yang berbeda-beda, biar BEM itu seperti yang kita balik lagi ke misi pertama, menjadikan BEM yang solid. Dan kita akan merutinkan rapat-rapat BEM, merutinkan rapat pleno dan rapat-rapat divisi. Karena dari yang divisi-divisi sebelum ini ada beberapa kali yang satu semester hanya rapat divisi sekali, ada yang hanya 2 kali. Kita ingin merutinkan rapat-rapat itu. Program kerja kita. Yang pertama adalah SGU Boarding Night. Di sini sebenarnya itu kayak SGU Night, cuma untuk mengetrack orang lebih datang ke SGU Night, kita bakal ada boarding. Nah, boarding itu adalah malam pemberian apresiasi. Di sini adalah malam gathering mahasiswa-mahasiswa SGU seperti yang kayak biasanya yang SGU Night tahun lalu. Cuman kalau yang tahun lalu, kalau untuk yang menarik orang-orangnya, makanya kita pakai awards. Nah, awardsnya ada 2, akademik dan non-akademik. Kalau akademik, kita bakal based on GPA. Jadi kita ntar bakal konteks. Misalnya, Foodtech 1, LS, kita bakal tanya akademiknya. Yang misalnya di Foodtech, yang mana yang GPA-nya ini bagus, yang mana. Pokoknya setiap Foodtech, setiap departemen gitu. Nah, setiap departemen juga nggak di satu semester doang, kayak semester 1, semester 3, dan semester 7. Karena semester 5 itu sekarang mereka bakal ke Jerman. Jadi kayak gitu. Nah, ini program kerja kita yang kedua, yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility.
Sebenarnya CSR ini di BEM Edu yang sekarang sudah dijalankan CSR ini. Namun kita ingin membuat keseluruhan BEM berikut serta dalam CSR ini. Karena jadi nggak cuma BEM Edu yang menjalankan CSR, karena berdasarkan pengalaman yang tahun ini cuma BEM Edu yang tahu ada CSR, sedangkan BEM-BEM lain itu BEM Edu ngapain sih? Itu BEM Edu. Jadi di sini kami ingin mengikut sertakan keseluruhan BEM dalam CSR ini. Nah, tujuan CSR ini keuntungannya apa sih? Kita ingin meningkatkan akreditasi, ini bisa meningkatkan akreditasi dan meningkatkan hubungan baik dengan propertis, yaitu koordinasi perguruan tinggi swasta. Dan CSR ini kita bisa bentuknya charity, social service, dan mengajar atau memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada anak-anak yang mungkin kurang mampu atau kurang pendidikan. Itu aja dari visi misi kami dan program kerja kami. Terima kasih. Pada malam hari ini, sebelumnya selamat malam kepada Kak Dev, Kak Chelsea, Kak Olis, Kak Nio, dan Kak Alvin, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama kami ingin menjelaskan tentang visi kami. Ya, di sini visi kami adalah untuk membuat mahasiswa dan mahasiswi Swiss German University untuk menjadi lebih aktif dan meningkatkan kesadaran diri mereka sendiri sebagai anggota BEM. Jadi, bukan berarti di sini mereka tidak mempunyai kesadaran diri. Saya jelaskan lagi, di sini maksud saya adalah kesadaran diri mereka itu masih kurang. Karena misalkan kalau kita mengadakan rapat pleno, mereka masih suka malu ataupun tidak berani untuk mengungkapkan aspirasi mereka kepada kami sebagai perwakilan mahasiswa dan mahasiswa SDG itu sendiri. Dan untuk misi, saya persilakan untuk kita. Ya, terima kasih Kak Nia. Jadi misi kita itu untuk mengoptimalkan fungsi dan peran dari BEM dan juga untuk meningkatkan efektivitas dan kerjasama dari anggota BEM. Nah, kita akan melakukan ini untuk mengoptimasi peran dan fungsi. Kita akan mencoba untuk memberikan job desk yang jelas kepada setiap divisi. Jadi mereka tidak akan bingung dan gak akan terjadi miskom di antara divisi ataupun di antara organisasi BEM sendiri. Untuk improve the effectiveness dan teamwork, mungkin kita di sini mencoba untuk fokus untuk memperbaiki komunikasi internal di dalam SGU sendiri. Karena seperti yang tadi Fania bilang, kalau untuk di rapat pleno masih banyak mahasiswa SGU yang mungkin malu-malu atau bahkan nggak berani untuk mengeluarkan aspirasi mereka. Misi selanjutnya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas BEM dan reputasi SGU. Untuk melakukan misi ini, kita ingin membuat event-event yang sukses. Nah, jadi ini berhubungan dengan visi kita untuk meningkatkan kesadaran diri. Dengan meningkatnya kesadaran diri murid-murid SGU, jadi akan ada lebih solid anggotanya dan juga bisa jadi bikin event-event yang sukses untuk kedepannya. Yang ketiga, kami meningkatkan kreativitas dari mahasiswa dan mahasiswi di Swiss German University. Karena kami ingin mahasiswa dan mahasiswi SGU itu sendiri bisa mengeluarkan aspirasi seperti yang tadi kami bilang sebelumnya, untuk kami ingin menjadi wadah untuk menampung ide-ide kreativitas dari mahasiswa-mahasiswi SGU ini. Kami mungkin ingin menyiapkan di depan seperti Dropbox untuk mereka bisa mengirimkan aspirasi mereka itu sendiri kepada kami. Jika mereka masih malu ataupun tidak berani memberitahu ide-ide mereka itu seperti apa. Siapa tahu mereka ingin membuat ide-ide acara lain atau UKM yang lain seperti itu. Dan yang terakhir, kami ingin memfasilitasi hobi dan bakat dari mahasiswa-mahasiswi SGU. Seperti kami ingin mempublikasikan lomba-lomba dari luar kampus itu karena menurut kami lomba-lomba seperti itu untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan keaktifan mereka di dalam akademis maupun non akademis. Ya, untuk program kami melanjutkan program dari yang sebelumnya yaitu Oktoberfest dan Fakultemen. Karena menurut kami Fakultemen itu penting untuk mensinkronkan agenda SGU selama setahun, jadi tidak ada yang jadwalnya terbentur seperti itu. Dan yang terakhir, kami ingin membuat program Fast Party ini adalah fun party,
yang kami dedikasikan untuk semester 1 sampai 5. Tapi jika semester 7 sampai 8 ingin bergabung, kami sangat terbuka untuk itu. Ini adalah fun party untuk farewells, karena semester 5 akan mau pergi ke Jerman nantinya. Jadi menurut saya ini bagus untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara pihak angkatan atas dan angkatan bawah, agar mereka dekat bukan hanya dengan dalam konteks kerjaan di dalam BEM itu sendiri, tapi karena emang rasa kekeluargaan mereka di dalam BEM. Apa party itu? Selesai. Oke. Alasan kenapa memilih kami sebagai calon ketua atau ketua BEM, kami akan seperti moto kami yang sebelumnya kami publikasikan di sini tadi adalah bukan janji semata, tetapi bukti yang nyata. Karena kami yakin kami pasti bisa merealisasikan seluruh visi misi dan moto kami ini di dalam BEM. Karena kami ingin membentuk fondasi yang kuat untuk BEM itu sendiri. Karena kalau tidak ada fondasi yang kuat, BEM akan tidak Wow, apa tuh? kinerjanya tidak akan Bisa diulang lagi tadi terakhir? Kenapa harus kinerjanya diulang? akan berkurang. Jika fondasinya tidak kuat, kinerja dari BEM itu sendiri akan Oh,